Oke, bismillah. Oke, kita hari ini belajar dengan Pak Mulia ya, atau di grup ini biasanya saya dipanggil Ustadz gitu ya, karena biar doanya biar jadi Ustadz juga kayak Ustadz Manaf ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulia. Hari ini kebetulan saya membawakan tentang silogisme. Jadi saya ada kesalahan lihat jadwal, rupanya seharusnya verbal, tapi saya bawanya silogisme. Berarti materi minggu depan baru saya verbal. Oke, untuk silogisme, ini udah ada 15 orang, saya share dulu bahannya. Ya, kita akan bahas silogisme. Sebentar, ambil pulpennya dulu. Oke, tes 1, 2. Kita lanjut ya. Nah, kita hari ini materi silogisme, semuanya apakah sudah masuk ke dalam grup? Total peserta sekarang sudah ada 14. Suara saya apakah kedengaran? Mungkin karena pengaturan dari sistem, teman-teman boleh buka dulu ini boleh chat di kolom komentar ya. Ada Bang Ipul di sini? Halo Pul? Ada Ustadz Manaf di sini? Teman-teman kalau yang mau bertanya apakah bisa mengaktifkan ini suaranya atau pengaturannya udah mute selalu? Sudah pas, Pak. Sudah pas saja. Sudah ya. Oke, kita akan belajar silogisme ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, nama saya Mulia ya. Mulia, saya kelahiran dari Aceh Tamiang ya. Muridnya Ustadz Manaf. Jadi doa saya selalu untuk beliau, semoga ilmunya berkah. Nah, kita hari ini belajar tentang silogisme atau sering disebut dengan penarikan kesimpulan ya. Nah, teman-teman di sini perlu dibedakan antara silogisme matematika dengan silogisme CPNS ya. Nah, silogisme matematika itu boleh digunakan di CPNS tapi punya batas ya. Yang contohnya gimana Pak Mulia? Contohnya gini. Kita tahu nih ya modus apa gitu ya, modus talents kalau nggak salah, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, kita materi dulu sebelum ke soal. Nah, biasanya kita akan mencoret yang sama nih, yang terjadi pengulangan yang sama, kita coret. Lalu kesimpulannya apa? Jika P maka R, gitu ya. Ada suara yang ini kira-kira? Ya, agak apa nih, Pak, suaranya? Saya mute aja ya, mungkin dari laptop teman-teman yang lain. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Nah, jadi contohnya gimana? Contoh nih ya. Nah, jika saya besarkan sedikit lah layarnya. Ya. Jika besok hujan misalnya ya. Saya mute lagi dulu ya, biar kondusif sebentar. Saya mute-kan dulu. Oke. Nah, jika besok hujan ya. Nah, jika besok hujan, Andi bawa payung misalnya ya, kata pertamanya. Andi bawa payung misalnya ke sekolah gitu ya. Nah, tiba-tiba kalimat keduanya besok hujan. Maka kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya yang sama kan, ini kan syarat-syarat atau yang sama kan boleh dianiaya nih. Berarti apa? Kesimpulannya Andi bawa payung. Nah, ketika soalnya seperti ini, menggunakan silogisme matematika benar, menggunakan silogisme bahasa Indo juga benar. Nah, tapi ketika jumpa kasus gimana? Jika Andi lapar, ya harus dibedakan karena banyak kali kejebak di sini.
Jika Andi lapar, maka Andi makan, gitu ya. Kalimat keduanya, jika Andi makan, nah, maka Andi kenyang. Nah, kenyang lah kita. Oke, gitu ya. Nah, secara silogisme matematik, ya secara silogisme matematik yang sama kan dicoret. Yang mana? Oh, makan, gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Jika Andi lapar, maka Andi kenyang. Nah, soal seperti inilah yang sering sekali dijebak di CPNS. Masa secara matematika benar, jika lapar jadi kenyang secara rumus, tapi secara silogisme bahasa Indonesia ternyata dia salah. Masa dari kita lapar tiba-tiba kenyang? Disitulah muncul kesimpulan bahwasanya soal CPNS ya soal CPNS itu silogisme bahasa Indo, Wateti. Silogisme bahasa Indo, bukan silogisme matematik. Boleh pakai silogisme matematik jika apa? Jika pernyataannya logis. Maka dari sini ya saya menyimpulkan ada 9 trik untuk menjawab soal silogisme CPNS fix selesai. Nah, yang pertama itu apa, Pak Mulya? Yang pertama maknanya harus logis. Apa itu logis? Artinya, maknanya artinya benar. Bentar saya mutkan lagi ya, biar nyaman juga yang lain. Berarti maknanya harus logis, artinya harus bisa diterima oleh akal gitu. Nah, itu yang pertama. Contoh tadi. Ya. Yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, ya, kita akan memahami dulu tentang apa itu kalimat umum, apa itu kalimat khusus sebelum kita mulai. Karena nanti kalau umum khusus ini masih bermasalah, maka trik kita nggak berlaku. Ya. Makna umum dalam silogisme kalau di matematika biasa dibilang mayor minor. Tapi dalam bahasa yang sederhana itu disebut umum khusus. Kalimat yang menyatakan umum biasanya diawali dengan semua, kan sering nih, semua siswa pakai baju seragam. Oh, itu berarti umum gitu ya. Setiap, nah, itu biasanya ciri-ciri umum. Setiap sekolah melakukan pembelajaran daring ketika pandemi, ya, itu umum. Mustahil, mustahil, mustahil apa misalnya? Oh, mustahil di kelas ini gitu ya. Mustahil di kelas ini sudah ada yang jadi presiden, misal menyatakan umum. Artinya jamak umumnya itu ya. Sedangkan khusus itu lebih ke kerucut lagi, diawali apa? Misalnya beberapa. Kan paling sering ini nih pola kalimat. Setiap anak pergi ke sekolah, beberapa dari yang pergi bawa makanan. Nah, berarti ini khusus. Sementara khusus. Jadi harus dilihat, Sebagian. ya betul, sebagian ada gitu ya. Nah, ketika ini udah bisa dibedain, baru kita masuk trik. Kemudian satu lagi, kalimat positif dengan kalimat negatif. Ya, negatif. Kalimat positif itu adalah kalimat yang negatif aja, yang ada kata tidak, ya, yang ada kata bukan. Berarti dia kalimatnya negatif, bukan maknanya, bentuk kalimatnya. Ya, kalau positif berarti lawannya gitu ya. Nah, oke. Ini kira-kira aman ya, mudah dipahami. Sekarang kita masuk nih ke trik yang kedua. Jika di sebuah kalimat, kalimat pertamanya itu umum, dijumpai sebuah soal. Kalimat pertama umum dan kalimat kedua juga umum, maka kesimpulan diambil umum. Nah, ini dia triknya. Contoh, Ustadz, gimana Ustadz contohnya? Contoh misalnya ya. Misalnya semua siswa pakai baju seragam. Nah, diawalin umum.
semua siswa yang pakai baju seragam memakai atribut sekolah. Pastinya kesimpulan juga umum gitu. Ini maksud yang pertama. Diawali dengan semua juga, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kalimat pertamanya itu khusus atau salah satunya, salah satunya khusus, selebihnya umum atau sebaliknya, maka kesimpulan itu ambil yang khusus. Nah, gitu ya. Contoh, misalnya semua anak nonton Upin Ipin gitu ya. Tiba-tiba sebagian anak yang nonton Upin Ipin tertidur saat menonton. Nah, sebagian anak. Jadi ngelihat kata kunci depannya aja, oh ini umum Ustadz, ini khusus. Maka kesimpulan diawali khusus gitu ya. Lanjut yang ketiga. Jika kalimat pertamanya khusus, kalimat kedua juga khusus. Nah, apa nih kira-kira kalau khusus-khusus? Kesimpulan juga khusus. Nah, di situ kita kejebak. Kalau khusus-khusus, maka tidak dapat disimpulkan. Ya, tidak dapat disimpulkan. Gitu dia. Contoh, Budi pergi berobat gitu ya. Ini kan khusus. Ayam bertelur, ini kan khusus. Nggak mungkin kita gabung Budi pergi berobat sambil bertelur, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kalau khusus-khusus, maka pilihannya tidak dapat disimpulkan. Ya, oke sampai sini kira-kira paham selagi saya menghapus teks di bawah ini. Jadi kita nggak pakai rumus implikasi. Biasanya itu yang buat pusing gitu ya. Cukup 9 trik ini aja aman soal silogisme. Biasanya silogisme keluar berapa soal Ustadz? Paling banyak 5. Paling sedikit 2. Tiap tahun ya. Kebetulan Ustadz juga tes tahun lalu ya. Alhamdulillah silopat lewat passing grade, tapi waktu rankingan masih belum rezeki ya. Alhamdulillah nilai TU-nya untuk silogisme standar semua soalnya. Ya, jadi nggak perlu terlalu mendetail, terlalu diimplikasi model ini enggak. Kemudian yang keempat, jika salah satu kalimat terdiri dari kalimat negatif. Nah, ya, kalimat negatif. Berarti apa cirinya? Ada kata tidak, ada kata bukan, maka pilihlah kesimpulan juga negatif. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ngelihat clue-nya di situ. Nah, yang buat lama tuh kalau terlalu memahami kata-katanya. Karena biasanya si pembuat soal buat kata-katanya tuh yang buat agak pusing. Seperti misalnya Retno pergi naik kereta api bersama si Andi sejak pagi hari. Kalimat keduanya terbelit-belit seperti itu ya. Jadi kita fokus pada clue-nya. Kemudian jadi contohnya ini jika salah satu negatif maka kesimpulan negatif. Contohnya gimana Ustadz? Misalnya ya kayak tadi. Budi ya pergi memancing misalnya. Memancing saat hari cerah. Tiba-tiba besok tidak cerah. Ada kata tidak. Maka pilihlah kesimpulannya juga ada kata tidak. Berarti apa? Budi tidak memancing gitu ya. Kalau nanti salah satunya negatif, pilih yang negatif. Trik yang kelima, jika nanti berupa syarat-syarat ya, maka kesimpulan wah syarat-syarat harus terpenuhi. Nah, syarat-syarat wajib terpenuhi. Ini berupa syarat-syarat mirip-mirip kayak analitis. Misalnya, contohnya misalnya Budi lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari Ani misalnya. Nah, kemudian Ani lebih tinggi dari Lala misalnya, tinggi dari Lala. Kesimpulannya gitu. Maka nggak boleh nih melanggar syarat-syarat keterangan nih. Apakah nanti dibilang Ani sama tingginya sama Lala, nggak boleh ada yang hal yang baru gitu. Dia wajib berupa syarat-syarat. Kakunya soal terpaku sama teks gitu ya. Oke, untuk trik yang keenam
Nah, yang tadi coret ya, atau eliminasi jika ada yang sama antara dua kalimat, jika ada yang sama. Contoh kayak P jika Q tadi, nah, Q maka R yang sama coret. Maka P adalah R. Ini boleh digunakan dengan catatan maknanya ketika kita baca logis. Karena nanti yang paling sering digunakan dalam trik untuk silogisme, trik coret sama satu lagi trik umum khusus umum, itu aja. Itu yang paling sering keluar ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, jika kalimat pertama itu negatif, kalimat kedua juga negatif, maka kesimpulan tidak dapat disimpulkan. Jadi nggak usah bingung-bingung kita baca artinya. Oh, negatif-negatif, langsung tidak dapat disimpulkan. Contohnya, ya contoh sederhananya misalnya Andi tidak bersaudara dengan Lala, misalnya dengan Lala misalnya. Tiba-tiba Ani tidak bersaudara dengan Andi misalnya. Nah, kan sama-sama negatif nih. Kan langsung aja pilih opsi tidak dapat disimpulkan gitu ya. Oke, satu lagi trik terakhir. Jika jumpa soal hot di mana trik di atas hanya berlaku 98% jenis soal. Tapi ada jenis soal yang levelnya hot, tidak ada opsi seperti trik di atas. Maka inilah guna cara terakhir yang namanya trik peta konsep. Ya. Nah, ini biasanya soal-soal hot pakai ini. Gitu ya. Contohnya gimana Ustadz? Contoh sebelahnya. Habis ini baru kita masuk ke soal. Nanti seperti teman-teman yang lain, saya akan kasih soal, teman-teman coba jawab. Nah, apakah diketik di kolom komentar atau di mana baru dibahas gitu ya. Nah, untuk nomor 8, peta konsep tuh gini. Misalnya semua HP memiliki WiFi. Ya. Semua HP gitu, ada WiFi misalnya. Atau ada fasilitas ini internet lah, lebihnya ke internet ya. WiFi terdengarnya ini. Semua HP ada fasilitas internet misalnya. Kalimat keduanya, sebagian HP warna hitam. Sebagian HP warna hitam. Maka kesimpulannya kan seharusnya sebagian HP berwarna hitam ada internet gitu. Atau sebagian HP berwarna hitam memiliki internet. Tapi saat kita lihat opsi jawaban A, B, C, D, opsi itu nggak ada gitu. Nah, opsi itu nggak ada di mana sebagian HP warna hitam memiliki internet, nggak ada. Maka baru kita gunakan nih yang namanya trik peta konsep. Caranya gimana? Caranya dibuat peta. Gimana nih, masih ada kosong ya. Nah, disinilah ya. Caranya gini. Jadi buatlah peta seperti ini. Nah, ini adalah semua HP yang punya internet. Maka sebagian itu warnanya hitam. Sebagian lagi udah pasti tidak hitam. Nah, ini khusus untuk soal HOTS. Cuman cara ini agak lama gitu. Karena opsi tadi sebagian HP warna hitam memiliki internet nggak ada, maka kita boleh juga memilih semua HP yang warna hitam ada internet. Nah, inilah yang merusak aturan trik tadi. Tapi soal seperti ini jarang, tapi ada gitu ya. Maka jawaban semua HP warna hitam, semua HP warna hitam ada internet juga benar. Nah, atau semua HP yang tidak hitam, ngambilnya dari sini. Semua HP yang tidak hitam ada internet juga benar jika soal pilihan opsi pertama tadi nggak ada. Nah, gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan soal level hot. Opsinya nggak ada gitu ya. Oke, mungkin itu 8 trik untuk silogisme. Ada pertanyaan sebelum kita masuk bahas soal? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada?
Yang terakhir ini seperti apa nih Ustaz? Kesimpulannya kayak mana tuh kalau seandainya misalnya jawabannya tidak ada, apa yang kita pilih itu? Nah, biasanya kan kalau jawabannya tidak ada seperti yang trik tadi, pilihlah yang cara pengambilannya di sini. Ada pilihan ini, misalnya ini B gitu ya. Semua HP hitam ada internet. Nah, atau opsinya yang ini, semua HP tidak hitam, semua HP yang tidak berwarna hitam, nah, tidak berwarna hitam, misalnya berwarna hitam, ada internet. Artinya cara pengambilannya itu adalah dari sini semuanya, bukan dari atas. Kalau tadi kan kita jelas ya, kalau misalnya kalimat pertama semua, kalimat kedua sebagian, maka trik kita itu adalah ngambil sebagian. Tapi waktu kita pilih sebagian, nggak benar, nggak logis, atau nggak ada bacaan sebagian HP yang berwarna hitam memiliki internet, nggak ada. Maka boleh kita ambil dari sini, dari bawah. Semua HP yang warna hitam memiliki internet, betul juga. Atau ambil yang di sini kalau itu nggak ada. Semua HP yang tidak hitam ada internet, dengan catatan opsi trik yang pertama tuh nggak ada. Gitu. Jadi gitu, yang ambilnya dari bawah dia. Nah, gimana kira-kira udah ini? Jadi contoh soalnya ada. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum lanjut ke soal-soal? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Sebelumnya kita udah pernah masuk sekali ya. Udah, Pak. Materi udah ya? Oh iya. Oke, sekarang kita akan masuk silogisme untuk soal nomor 1. Coba dijawab dulu. Kira-kira nomor 1 itu apa jawabannya? C. C ya, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Oke, satu orang udah ada C. Yang lain masih membaca? Kita bahas? C. C ya. Oke, ada yang. Mau khusus. Oke, kita bahas ya. Nah, trik tadi kalau bisa bagusnya yang udah di luar kepala, sehingga kita sangat cepat jawabnya. Nah, kita bisa lihat nih. Kalimat pertama, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Berarti diawali semua Ustadz, berarti umum. Ya, sementara office boy adalah karyawan. Berarti khusus. Kalau tadi kalimatnya salah satunya khusus, kesimpulannya apa? Khusus ya kan? Maka yang awalan semua A bukan jawaban, D bukan jawaban, E bukan jawaban. Tinggal B dan C gitu ya. Nah, kemudian trik yang paling sering digunakan setelah menyisakan dua opsi, itu adalah trik coret tadi. Jika ada kata-kata yang terjadi pengulangan kalimat pertama dengan kalimat kedua, maka nggak boleh dipilih. Yang mana Ustadz? Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Ada kata karyawan di sini. Sementara office boy adalah karyawan. Ada terjadi pengulangan. Maka nggak boleh nih ada kata karyawan di antara C dan B. Yang mana ada kata-kata karyawan? Oh ternyata B. Nah, berarti ini bukan jawaban. Jadi jawabannya C. Selesai gitu ya. Dan ingat setelah udah kita pilih kita baca. Logis enggak? Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Ini artinya ya sebagian peserta rapat rutin itu adalah OB. Oh iya benar. Nah, berarti logis, maka boleh C gitu ya. Oke, udah benar ya. Kira-kira paham? Paham ya? Paham. Paham. Oke, nomor 2. Nah, silahkan dicoba lagi kayak tadi. Paling sering digunakan trik umum khusus coret. Rata-rata itu paling sering. A. Ya, cepet ya. Yang lain? A. A juga. Oke. Kayaknya kita belum sempat baca soal, teman-teman udah jawab gitu ya. Cepet-cepet teman-temannya. Oke, kita jawab. Semua penyanyi adalah artis. Oke, pertamanya diawali umum, Ustaz. Sementara penyanyi adalah bintang film khusus. Berarti kesimpulan
harus khusus, C bukan pilihan. Karena C awalannya khusus, umum semua, ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang terjadi pengulangan. Oh, ternyata terjadi pengulangan kata-kata penyanyi, Ustadz. Nah, terjadi pengulangan nih, kalimat pertama dan kalimat kedua. Maka nggak boleh nih, ada penyanyinya B, ada penyanyinya, ada. Maka ini nggak boleh. D, ada penyanyi, ada. Nggak boleh, gitu ya. E, ada penyanyi, ada. Nggak boleh. Sehingga apa? Jawaban A. Gitu ya. Nah, udah benar teman-teman yang menjawab barusan. Jadi segampang ini rupanya silogisme. Kalau misalnya yang tadi itu dihafal gitu, udah beres, kejar materi yang lain, terutama materi-materi aritmatika sosial yang paling luas babnya. Nah, ya. Oke, nomor 3. Akan dicoba dulu. A. Ah ya, oke. Yang lain? Materi ini belum pernah saya ajarin kan? Belum. Belum, Pak. Takutnya Bisa disimpulkan. oke, ada yang tidak, ada yang E ya. Nah, oke, perhatikan sebenarnya ini bisa pakai cara logis boleh atau menggunakan yang tadi yang udah ada. Tapi kita harus paham dulu nih cerita ini soalnya ini maksudnya apa sih gitu. Kebanyakan kita ya rakyat Indonesia terutama rakyat Aceh itu masalahnya di literasi, nggak ngerti soal tuh tanya apa sih gitu ya. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, nah ini apa maksudnya gitu ya. Rupanya ini maksudnya lawan dari kata-kata semua dokter adalah laki-laki. Ingkaran bahasa resminya tuh ingkaran. Bahasa sederhananya itu adalah lawan dari kata semua dokter. Maka teman-teman harus tahu dulu lawan dari kata umum dalam silogisme itu adalah khusus. Nah, berarti kan kalau semua maka lawannya sebagian atau sementara. Maka udah pasti nih kalau enggak A, B, C gitu. Dah, setelah itu kita lihat maknanya logis enggak. Nah, sementara ini kan agak susah dipahami. Boleh ganti sebagian, nggak masalah. Yang penting kita pahami maknanya. Berarti yang A, sebagian dokter adalah laki-laki. Apakah benar sebagian dokter itu laki-laki, sebagian bukan laki-laki? Iya, benar. Kita simpan dulu. Yang B, sebagian laki-laki adalah bukan dokter. Masa nggak ada tuh dokter yang laki-laki? Nggak mungkin, gitu ya. Yang C, sementara dokter atau beberapa dokter adalah bukan laki-laki, yang nggak juga nggak mungkin, gitu. Maka jawabannya jatuhnya di A, gitu ya. Tuh. Jadi maksud salah itu lawan dari kata semua dokter adalah laki-laki. Jangan nanti dibalik jadi semua jadi sementara, laki-laki jadi perempuan. Enggak, dia di depannya aja gitu ya. Inilah jadi lebih oke-nya itu pakai trik logis daripada pakai trik ya implikasi metode Tollens, Ponem itu yang dulu diajarin di matematika gitu. Jadi lebih bagus pakai trik ini. Gitu ya. Jadi jawabannya A, udah ada yang benar ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini biasanya nih gampang. Coba dijawab dulu. A. Ada yang A ya? Iya. Cepet-cepet ternyata. Materi ini nggak terlalu stres ya. Merpati terbang ke utara, merpati adalah burung. Mana yang sama, Ustadz? Yang sama merpati. Nggak boleh nih dipilih merpati. B ada merpati. C ada merpati. D ada merpati. E ada merpati. Maka langsung A ya. Benar gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut ya, kita ke soal nomor 5. Nah, silakan dicoba dulu soal nomor 5. Semua kertas gambar sangat berguna, sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nomor 5. C. 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 C ya. Oke, kita bahas.
Semua kertas gambar sangat berguna. Semua umum, Ustaz, ya. Sebagian khusus. Maka jika salah satunya khusus, kita pilih yang khusus. Ini buang, ini buang, ini buang. Menyisakan kalau enggak C, D. Kita lihat lagi mana yang terjadi pengulangan. Semua kertas sangat berguna, sebagian kertas yang sangat berguna. Oke. Berguna ini terjadi pengulangan, ya. Maka kita pilihlah yang tidak ada kata-kata sangat berguna. Nah, ini enggak ada nih. Maka jawabannya C, gitu ya. Sebagian kertas harganya murah, gitu ya. Oke, udah banyak yang benar. Lanjut ke soal nomor 6. Iya. Ya, yang lain? E. Ya. Oke, kita bahas. Cepet-cepet nih teman-teman, atau menunggu yang lain dulu ya. Yang lain kayaknya belum sempat baca, Ustadz. Orang ini udah jawab semua, Ustadz. Langsung ini kami, ada yang gitu enggak? Langsung down kamu, Ustadz. Apalagi milih formasinya sama, Ustadz, ya kan? Dibuka cuma satu pula, ya kan? Nah. Ya, kemarin kan sempat dibuka sama BKN, ya kan? Sempat dibuka sehingga kita bisa ngelihat formasi, ya kan? Nah, ternyata dibuka 2, Ustadz, yang tes 160, Allahu Akbar, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi semoga ya, semoga kalau dibuka 2 berarti yang lewat untuk SKB-nya itu berarti 6 gitu. Jadi jangan kira, Ustadz, yang dibutuhkan 2, berarti 2 kali 3. Ada tiket 6 besar untuk masuk tes selanjutnya. Walaupun setelah itu berdarah-darah lagi, ya kan. Jadi Ustadz kalau 1 berarti 3 besar. Kalau misalnya dibuka 10, Ustadz, berarti ada 30 besar. Dia kali 3 gitu ya. Jadi kalau bukanya 5, Ustadz, ada 15 besar yang diterima untuk lolos tahap selanjutnya. Berarti kalau yang tadi 2, berarti masuk saja peringkat ke-6 juga nggak masalah. Teman-teman saya kemarin yang tes rata-rata dari berapa instansi ya, yang ada dipilih 5 orang, 6 orang. Rata-rata yang banyak lulus tuh malah peringkat-peringkat yang ke-6, ke-5, belum tentu yang ke-1 gitu ya. Jadi teman-teman kalau takut susah cari peringkat 1, cari aja peringkat yang ketiga gitu. Lolos juga. Oke, kita lanjut. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial ya. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, jadi ya teman-teman ya, ternyata umum dan khusus itu bisa aja kata-katanya nggak semesti yang ada kita bahas tadi, tapi maknanya umum. Cuman tadi tuh kebanyakan seperti itu. Contoh kayak ini, pengurus. Nah, pengurus ini maknanya kan banyak dia, nggak sendiri. Nah, pengurus koperasi, oh berarti ini maknanya umum. Sebagian berarti khusus. Berarti kesimpulannya khusus. Berarti diawali sebagian, ini bukan gitu ya, ini bukan. Ketua RT ini khusus, karena ketua saja gitu ya. Maka kesimpulannya kalau nggak C, E gitu. Nah, kita lihat mana terjadi kata-kata pengulangan. Oh, ternyata apa? Koperasi. Nah, gini ya. Maka nggak boleh nih pilih yang ada koperasinya. Selesai. Jadi jawaban E gitu ya. Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Logis? Logis. Berarti fix E ya. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Silakan dicoba dulu nomor 7. B. Oke, sudah ada yang jawab B. Cepet-cepet teman-teman ya. Yang lain? B. B ya. Mm. Oke, 1 orang lagi baru kita jawab. B. B ya, oke. Mari kita bahas. Kak Lina jawab, guys. Kak Lina jawab, guys. Kak Lina, mana Kak Lina? Ayo jawab. Oke, lanjut ya.
Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Nah, ini teman-teman udah tahu nggak sih karawitan itu apa, Ustadz? Ya kan, kadang kita bingung gitu ya. Rupanya karawitan itu adalah tim buat kerajinan tangan, misalnya buat bunga dari pipet gitu ya, atau misalnya buat asbak dari tempurung kelapa. Nah, itu namanya tim-tim. Kalau kita kan handcraft gitu ya. Nah, bahasa mereka itu karawitan gitu ya. Jadi beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Oh gitu. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Oke, kita lihat dulu. Beberapa ini khusus. Sedangkan tim itu kan rame umum, maka sudah dipastikan kesimpulannya khusus. Berarti ini bukan, ini bukan, ini bukan. Tinggal dua gitu ya. Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat mana nih kira-kira yang tidak terjadi pengulangan. Beberapa dosen bukan pemain tenis, beberapa pemain tenis bukanlah tim karawitan. Nah, kita lihat. Ternyata terjadi pengulangan kata-kata karawitan. Nah, maka karawitan nggak boleh dipilih. Ini ada karawitan. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Nah, coba lihat teknik yang lain. Jika salah satu kalimat Ustadz bilang tadi negatif, Ustadz. Nah, ini kebetulan cukup gitu ya. Kalau ada opsi lain, coba lihat. Beberapa dosen bergabung dalam karawitan, positif kalimatnya. Tim karawitan tidak, ini negatif ya kan. Coba lihat kesimpulan juga ada kata-kata negatifnya. Tapi kebetulan dua trik tadi aja udah dapat jawaban, maka langsung B. Mana tahu nanti ada pilihan C, beberapa dosen pemain tenis. Jadi ketika ada dua, maka yang lebih menang tuh yang ini. Kalimatnya negatif gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Silakan dicoba dulu. Jawaban. Kayaknya kami belum baca Ustadz ya. Ya siap, kita akan share. Nanti di-share sama Bang Ipul ya. Ini rekamannya nanti di-share sama Bang Ipul. Ya, itu aja terus jawab. Iya, belum baca soal kayaknya udah jawab ya. Ustadznya aja sampai hebat kali nih ya kan. Oke, coba. Yang lain gimana? Coba silakan dulu, santai saja ya. Biasanya kalau udah ada yang jawab, ada lemas Ustaz. Gitu ya, sama nanti. Jangan nanti ketika tes CPNS udah ada orang duluan keluar, mereka udah keluar. Saya mau keluar juga gitu. Rupanya mereka ke toilet gitu. Nah, oke ya. Ingat tadi ya kata-kata jika kalimat berupa khusus-khusus maka tidak dapat disimpulkan. Atau jika kalimat pertama dan kedua itu tidak memiliki hubungan, maka juga sama tidak dapat disimpulkan. Walaupun awalan katanya semua, ini jebakan. Semua burung tidak bersirip. Ini akan terjadi umum apabila kalimat keduanya itu menyatakan tentang burung juga. Misal, semua burung tidak bersirip, merpati terbang gitu. Nah, maka ini jadi umum. Tapi kali ini semua burung ini mewakili burung, sedangkan yang kedua mewakili kuda. Berarti kan sama-sama khusus. Nah, jangan kita terlena dengan kelucuan kalimat. Ada burung bersirip, lucu kali, habis waktu gitu ya. Langsung, jawabannya E, tidak bisa ditarik kesimpulan. Oke ya, fix ya. Nah, oke, sekarang nomor 9. Cuma nomor 9 ini terputus dia. Nah, selebihnya di situ. Nah, silahkan dicoba dulu. Nomor 9. A. Oke, ada yang A, ada yang E. Oke, yang lain. Ini kayak gini baru asik nih. Beda. Ada yang A, oke. Kita bahas ya, ternyata lebih banyak. Ada yang E, ada yang A. Berarti B, C, D nggak ada yang milih gitu ya. Karena B, C, D tiba-tiba ada sastra, Ustadz. Nggak jelas itu ya. Nggak boleh kakunya soal silogisme, tidak boleh keluar dari teks gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, semua guide pandai berbahasa asing. Oke, guide. Guide itu kan yang sering pemandu wisata ya kan, di Sabang misalnya, dia bisa mentranslate untuk orang yang bahasa asing gitu ya. Dan dibilang yang kedua, Fido bukanlah guide. Nah, inilah dia ya.
Jadi hati-hati teman-teman yang baca, yang beli buku mungkin di beberapa buku cetak ataupun yang ikut di beberapa bimbel. Soal ini sangatlah hati-hati. Nah, kenapa Ustadz? Ingat, ini silogisme temanya CPNS. Beda halnya nanti kalau teman-teman ikutnya itu psikotes atau ikutnya itu adalah tes akademik. Ada juga silogisme, tapi silogismenya silogisme matematik. Kalau silogisme matematik, jawabannya A, fix. Kenapa? Jika P maka Q, jika Q maka R, ada yang sama aniaya, maka V adalah R. Jawabannya A. Tapi ini CPNS. CPNS bukan silogisme matematik, maknanya harus logis. Mentang-mentang sih semua guide pandai Masuk melalui berbahasa WA aja, asing. WA. Dari grup. Bentar ya, mungkin kita Oh, silent lagi loading. dulu. Nah, tadi iklan sebentar. Kita lanjut. Semua guide pandai berbahasa asing nih ceritanya. Apakah mentang-mentang semua guide pandai berbahasa asing lantas Fido bisa kita simpulkan asing? Belum tentu. Karena ini adalah silogisme CPNS. Mungkin Fido bisa aja guru bahasa Inggris, bisa juga ya. Maka jatuhnya di E. Yang B nggak mungkin tiba-tiba ada kata-kata sarjana. Fido pandai berbahasa asing juga nggak bisa kita pastikan. Jawabannya seharusnya mungkin Fido nggak bisa bahasa asing. Ini betul juga. Kalau nggak ada kata-kata mungkin, jatuhnya di E. Inilah dia jebakan-jebakan soal CPNS. Nah, ya hati-hati. Jadi jangan sampai kita, wih gampang kali soalnya Ustadz. Ini pasti dulu. Suatu lihat pengumuman salah silogismenya gitu ya. Nah, ingat hati-hati pesan Ustadz. Setelah dibaca maknanya logis atau tidak. Ini dari hasil tryout se-Indonesia yang jawab ini 95 orang. Coba bayangin tuh. Yang salah 95 orang. Yang betul hanya dari 100 ya, 5 orang. Coba bayangkan. Ya. Oke, fix ya. Jadi gimana, ada pertanyaan untuk nomor 9? Lagi ada yang mau koreksi silahkan. Ada? Fix ya? Oke, kalau nggak ada, kita nggak fix. Lanjut nomor 10. Nah, silakan dicoba dulu untuk soal nomor 10. Kakak mau kecilin lagi tekan F. B. Oke, ada yang B. Udah, ada lagi yang lain? Baru 1. Hari ini pendaftaran terakhir CPNS ya. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, segera mendaftar. Ada yang pakai materai 1, kongsi 2, kongsi 3, kongsi 5? Tidak ada. Hati-hati ya, karena di sini banyak kali orang Banda Aceh pakai gitu. Lupa dia, materai itu tidak ada yang sama nomornya. Tahuan deh ya kan. Itu sudah pasti nggak lolos, Pak? Enggak, belum tentu. Tergantung ketelitian oleh instansi masing-masing. Nah, dulu siswa Ustadz ada sekitar 10 orang yang kayak gitu. 10-10-nya lewat. Lewat semua. Karena instansi yang dia pilih kemarin tuh Kemenak. Nah, Kemenak kan saking ramenya, kadang begitu dilihat, oh beres gitu ya. Tapi coba lihat, nah gara-gara instansi mana kemarin tuh yang mengupload itu, sehingga tim pengeceknya ini kan jadi lebih hati-hati, begitu ya. Jadi sebenarnya gini loh, tahu nggak kenapa ada kata-kata sanggah? Nah ini sedikit sharing ya. Tahu nggak kenapa ada kata-kata masa sanggah? Ini teman-teman harus ngerti literasi sanggah menurut panitia BKN itu apa, bukan menurut kita.
Kalau menurut kita Ustadz ini sanggah ini artinya jika nanti nggak lengkap di berapa hari kita boleh lengkapin. Enggak, hati-hati. Sanggah di sini jika panitia salah memeriksa. Nah, apa yang salah Ustadz? Berkas. Jadi panitia tuh berkas yang kita masukin secara online itu dicek sama mereka. Jadi yang meriksa itu bukan mesin. Udah pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, bagi yang tadi materai-materainya mungkin kilaf lah si panitia ngeceknya, berarti lulus. Kalau ada yang teliti kali, oh ini sama nih, berarti ya mohon maaf, belum rezeki. Gitu ya. Yang kemarin diupload sama panitia bukan materainya sama, tapi dia nempel dari internet, diambil dari internet materai, tempelnya. Nah, gitu ya. Rupanya ada satu lagi, materai itu angkanya nggak sama. Nah, jadi sanggah ini apa maksudnya Ustadz? Kalau panitia salah, kita protes. Misalnya nih, ketika nanti kita nggak lewat berkas, jangan langsung, saya gagal. Cepat cek dulu. Kira-kira apa yang saya salah? Ternyata saat kita cek, nggak ada yang salah. Sanggah. Saya mau menyanggah, sepertinya ada kekeliruan dengan berkas saya gitu. Jangan pula maki dia, bodoh kali ke periksa punya aku betul, nggak lewat juga ya kan. Nah, hati-hati gitu. Jadi dengan sopan lah nanyanya. Kan kira-kira punya saya di mana ya salahnya? Mereka akan ngasih tahu punya Anda ternyata salahnya pada tanda tangannya namanya beda gitu ya. Atau yang salah paling banyak salah tuh memasukkan tanggal wisuda. Nah, itu hati-hati. Banyak yang salah di situ karena tanggal di ijazah tuh banyak. Yang dipakai apa Ustadz? Tanggal terbitnya ijazah, bukan tanggal saat diwisudakan. Nah, hati-hati ya, tuh kesalahan-kesalahan. Ada juga yang salah dalam scan. Ingat disuruh scan ijazah berwarna. Rupanya karena dia gaptek, disuruhlah tukang fotokopi scan. Ternyata tukang fotokopi scan-nya masih hitam putih gliserin gitu ya. Sehingga diupload itu juga nggak lewat. Harus berwarna. Jadi teman-teman harus paham juga gitu ya. Jadi sanggah itu kalau panitia salah baru kita lolos. Tapi kalau kita yang salah enggak, tetap gugur gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ini adalah soal dengan jebakan atau hoax yang kayak tadi. Di mana soal tersebut tidak ada jawaban benarnya yang seperti trik Ustadz gitu. Ya kan? Coba kita lihat. Pertama kata-katanya, semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Apa itu Ustadz speedometer? Ya, kalau ibu-ibu bawa motor yang depannya tuh naik turun jarumnya tuh namanya speedometer gitu. Kok bapak-bapak biasa udah tahu gitu ya. Ustadz, kami nggak ada speedometernya, nggak jalan gitu ya. Oh, itu lain cerita gitu ya. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian sepeda motor berwarna hitam. Ini umum Ustadz, ini khusus gitu kan. Pasti kan kayak gitu. Maka yang khusus Ustadz, yang umum kami buang Ustadz. C umum gitu ya. D umum, E umum. Berarti antara dua Ustadz. Nah, antara dua kita pilih. Ternyata antara dua ini, dua-duanya nggak logis. Kita baca yang pertama. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam. Tidak nih. Dan tidak dilengkapi speedometer. Sementara jelas-jelas kata-kata pertamanya itu semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Berarti kan wajib ada speedometernya. Oh, ini nggak logis Ustaz. Yang B juga nggak logis. Karena juga tidak dilengkapi speedometer. Kasus seperti inilah maka kita harus buka peluang bagi si C, D, dan E. Nah, itu maksud Ustaz. Nah, jadi di sinilah kita gunakan peta konsep. Buat peta konsepnya. Oke, saya dulu ya. Mood dulu ya, kayaknya agak bising-bising gitu ya. Terlalu dekat antara HP dengan laptopnya. Jadi kalau HP-nya buka WA atau buka ini, laptopnya buka, biasanya gitu dia punya. Oke, lanjut. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Berarti ini maknanya semua sepeda motor dalam cerita ini wajib ada speedometer gitu. Maka yang tidak tuh pasti salah. Ya, yang tidak pasti salah. Kemudian, nah sebagian sepeda motor warnanya hitam. Nah, ini dia nih. Sebagian lagi tidak hitam. Kenapa Ustadz nggak buat putih? Karena ada juga sepeda motor warna merah gitu ya. Nah, oke.
Maka kita bisa ngambilnya mau dari sini dulu, dia dari sini dulu. Karena kata-kata di sana ini tidak ada kata-kata negatif, maka mulai dari sini dulu. Ada nggak semua sepeda motor yang warna hitam dilengkapi speedometer? Kalau C, semua sepeda motor berwarna hitam saja, enggak. Iya, D. Gitu ya. Inilah soal hotsnya pilihan jawabannya gitu. Kalau yang E kenapa salah? Yang E semua motor tidak berwarna hitam. Nah, dari sini ya kan. Benar juga Ustadz, semua motor yang tidak berwarna hitam dilengkapi speedometer kan benar. Tapi urutannya itu ambil dulu yang dari sini. Nah, kalau ini nggak ada, baru ambil yang ini gitu. Jadi E kapan benar kalau jawaban D juga nggak ada. Nah, itu E benar. Nah, itulah dia soal HOTS menggunakan peta konsep. Tapi teman-teman nggak usah galau. Soal kayak gini cuman keluar paling satu soal kena paling 3 orang dari 100 orang. Nggak semuanya kena soal seperti ini gitu ya. Oke, fix ya untuk soal nomor 10. Ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum kita lanjut? Ini kayaknya nggak lama nih silogisme ya. Jam 3 udah kelar kita silogisme. Nanti kita bisa sering-sering di soal yang lain ya. Sekarang nomor 11. Silakan dicoba dulu. Iya, sebagian udah jawab E, yang lain kayak udah lancar-lancar ya. Semoga lolos ya tahun ini ya. E ya, oke fix ya. Semua mobil berwarna hitam, semua mobil mempunyai roda. Oke, kalimat keduanya umum, kalimat pertama khusus. Ingat, tadi Ustadz bilang kalimat pertama khusus, kalimat pertama umum khusus, kesimpulan khusus. Kebalikannya juga sama. Nah, ini kesimpulan juga khusus gitu ya. Maka ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oh, langsung Ustadz. Nah, baca dulu logis enggak? Beberapa mobil warna hitam dan punya roda. Iya, benar ya. Ada nggak mobil yang nggak punya roda? Ada mobil apa? Mobil rusak gitu ya. Oke, lanjut. Itu mudah. Nomor 12 nih ada keluar tahun lalu. Oh, opsinya ketinggalan sebagian di atas ya. Opsinya tenggelam. Jadi gimana kita menyatukan mereka ini? Oke. Coba kayaknya opsinya di bawah. keputus gitu ya. Masalah keputusnya ke atas nih. Tapi nggak apa-apa, nomor 12 saja nih pilihannya seandainya cuma sampai C karena jawabannya ada di situ gitu ya. Silakan dicoba dulu. C ya. C. C, C ya. Oke. Mari kita bahas. Tidak semua sarjana pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Aduh, sedih kali nih. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Oh, sering nih, mungkin dia pandai CM gitu ya. Purdi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Nah, jadi gini ya, dalam soal silogisme itu, kalau ada yang ambigu, nggak jelas gitu, maka lebih pilihlah yang ada kata-kata mungkin. Ya mungkin dia bisa lolos, bisa enggak. Di situ kelemahannya. Tapi kalau seandainya nggak ada kata-kata mungkin, caranya kayak gini. Misalnya kalimat pertama umum, Ustadz. Kalimat kedua umum. Ambil kesimpulan dulu. Oh, berarti ini tarik kesimpulan umum. Tiba-tiba kalimat ketiga khusus. Baru nanti kesimpulan yang ini ditarik dengan yang ini. Umum khusus, jadinya apa? Khusus. Rupanya kalimat keempat juga khusus gitu. Ya udah khusus-khusus. Tidak dapat disimpulkan, udah gitu ya. Jadi kalau semakin banyak, satu-satu dulu disimpulkan, baru simpulkan yang ketiga, dapat kesimpulannya simpulkan lagi gitu ya. Itu kalau tidak ada kata-kata mungkin. Tapi kalau ada kata-kata yang nggak jelas kayak gini, tadi dia katanya kalau bodoh nggak lewat.
Tapi kalau nilainya lebih rendah, lebih pandai, belum tentu lewat. Maka pilihlah kata-kata mungkin, gitu ya. Sama kayak video tadi, atau misalnya ada soal lain kayak gini. Semua laptop, misalnya ya, semua laptop model terbaru harganya mahal. Nah, belum tentu harga yang mahal barangnya itu bagus, gitu ya. Kayak gitu. Budi ingin beli laptop. Nah, laptop yang dibeli Budi, maka yang kayak gitu bisa, kalau ada kata-kata mungkin, biasanya jawaban di situ. Ya bisa dapat yang bagus, bisa dapat yang enggak, gitu ya. Oke ya, jadi jawabannya C. Mungkin Purri dan Alan akan lolos ujian. Mungkin itu apa maksudnya Ustadz? Ya bisa lewat, bisa enggak, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan ada yang tanya. Tipe soal semacam itu pengulangan tidak berlaku lagi. Enggak. Tunggu ya. Enggak kedengaran. Coba ulang. Agak dekat sedikit dengan mikrofonnya. Kalau tipe soal yang seperti ini, kan di soal tadi ada pengulangan CPNS. Itu apa udah tidak berlaku tipe semacam itu? Pengulangan Kan- maksudnya? Ini Iya, kan ada kata pengulangan tadi di soalnya. Ada disebutkan CPNS 2 kali tadi ya. Oh gitu ya. Iya, Nah, maksudnya gitu. lihat, nah tadi ini ya. Nah, tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu punya nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Budi mempunyai, nah, ini ya maksudnya ada kata-kata ujian CPNS-nya gitu kan? Iya. Jadi gini, soal yang seperti ini gitu, yang ambigu itu lebih kuatnya itu kalau misalnya kita lihat yang tidak ada kata CPNS, logis enggak? Misalnya A nih, Alan lebih pandai daripada Purdi. Apa bisa kita lihat karena Alan ini, Purdi kan dia bilang Alan tadi yang tes siapa? Ternyata saat kita ambil nggak logis gitu. Nah sebenarnya kalau banyak pakai trik coret itu paling keren. Cuman saat kita coret nggak ada jawaban. Makanya trik coret tadi saat tidak ada jawaban nggak berlaku. Coba lihat opsi atasnya lagi yang D dan E ya. Tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Ini juga nggak mungkin tiba-tiba ada alumni, ya kan? Nah, tidak mungkin Alan akan lolos ujian CPNS. Jadi hampir semua opsi dengan menggunakan trik coret nggak ketemu jawabannya. Nah, disitulah berlaku kita pakai kata-kata yang trik lain gitu ya. Itu dia pertanyaannya tadi ya. Tapi kalau misalnya nanti jumpa soal yang berhubungannya kental kali, misalnya gini, semua peserta ikut CPNS, sebagian yang ikut CPNS bawa atribut CPNS, sebagian yang bawa atribut membawa KTP, sebagian yang bawa KTP bawa formulir, sebagian yang bawa formulir ditemani oleh saudaranya gitu. Nah itu jelas kental kali hubungannya, maka coret semua pasti kesimpulannya ya sebagian yang ikut CPNS ditemani saudaranya, nah gitu. Tapi kalau ini kan hubungannya nggak teratur, nggak semua sarjana pandai lolos ujian CPNS gitu ya. Tidak semua sarjana yang bodoh nggak lulus, nggak teratur hubungannya gitu. Itu maksudnya ya. Pertanyaannya bagus tadi biar jadi nanti saat tes nggak keliru gitu ya. Oke, kira-kira yang tadi yang bertanya sudah bisa dipahami? Sudah ya? Ya. Sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, coba lihat nomor 13. Sebentar ya. Oke, sudah ada atas jawab? B. Ya. C. Semua hewan tidak akan mati. D. Tidak semua binatang bertanduk akan mati. B.
Oke, lihat ya. Kita bahas. Kebetulan soal yang dipilih di sini model-modelnya itu ini ya, hubungannya nggak terlalu kental sehingga bisa dipilih ke trik logis sama kayak tadi. Semua hewan adalah makhluk hidup, Ustadz. Semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Maka apa gitu ya. Nah, jadi soal seperti ini, kalau misalnya kita lihat ada kata-kata yang menentang hukum alam, ingat CPNS itu soal yang maknanya logis. Bentar ya, kita mute dulu ya. Oke, dah. Jadi tinggal kalau ada kata-kata semua makhluk hidup akan mati, berarti ada kata-kata nggak mungkin nih semua hewan tidak akan mati, ini nggak mungkin karena nggak logis. Ya. Kemudian kita lihat tidak semua binatang bertanduk akan mati. Nah, ini juga nggak mungkin. Tidak semua binatang bertanduk akan mati. Berarti makna tidak semua binatang bertanduk akan mati, ya berarti ada yang nggak ini, yang nggak mati nggak mungkin gitu ya. Jadi peluangnya tinggal mana nih? Kijang tidak dapat mangkak rumput. Kijang jelas-jelas Ustadz, makanya rumput nggak mungkin. Berarti antara A dan D. Nah sekarang gini ya, misal kita ada dibilang nih, manusia dapat makan es krim, maknanya apa? Ya manusia itu dapat makan yang lain. Maka yang A nih literasinya kijang dapat makan rumput. Emang kijang bisa makan yang lain? Nah ini juga jebakan. Jadi kesimpulannya D. Semua hewan akan mati. Itulah dia lebih mudahnya pakai trik logis kalau ada kata-kata seperti itu. Ya. Ini soal hot juga CPNS tahun lalu ya. Ya jadi jawabannya D. Oke, ada pertanyaan nomor 13. Ada nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nomor 14 nih mudah. Nah, ini sering nih keluar di CPNS. Level kakak kemarin, Ustadz kemarin. Ini karena sering ngajar nasional, manggilnya kakak gitu ya. Nomor 14 ini sering kali keluar. Model-model kayak gini lah soal CPNS kemarin. Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Apa kira-kira? C. Iya, C ya. C. Nah, ini umum Ustadz, ini khusus, pasti kesimpulannya khusus. Ini semua. Ini semua. Ini bayi ini juga khusus artinya gitu ya. Bayi ini juga khusus. Nah, kita baca dulu. Kalau ada kata yang ini kan tadi kan minum ASI. Sedangkan ini makanan tambahan. Dua-duanya kan beda. Maka harus ada dua-duanya. Jadi syarat-syarat. Berarti sebagian minum ASI dan diberi makanan tambahan, gitu ya. Kenapa yang B salah? Bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. Nggak ada kata-kata di situ. Ini ada kata-kata baru ya. Yang D, bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. Yang enggak juga ada ibu yang tidak ada ASI ya karena sesuatu hal gitu. Ya udah. Jadi itulah bedanya silogisme CPNS, lebih ke logis. Lanjut ya. 15 ini sudah pola yang ini, sekarang pola yang lain nih. Yang belum saja, yang seperti nomor 18. Nah, coba dulu nomor 18. Yang lain kayaknya udah bisa. Gimana? Oke, sudah. Apa jawabannya? D. D. Yang lain? C. D. Oke, ada yang C, ada yang D. A. Ada yang A. Oke, ya. Beda-beda nih. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, kita lanjut. Ini merupakan jenis silogisme berupa syarat-syarat. Nah, maka syarat-syarat wajib terpenuhi. Ya, ini agak mirip-mirip sama analitis. Koko lebih tinggi daripada Doni, berarti Koko di atas. Kita bilang ya, Koko lebih tinggi daripada Doni. Nah, gini buat.
Terus Doni lebih tinggi daripada Dani. Oh, berarti di sini Dani di bawah. Karena dikatakan jika di atas ini menyatakan makin lama makin tinggi gitu ya, tinggi badannya. Maka kita nggak boleh menentang syarat-syarat dan nggak boleh yang ragu-ragu. Arti ragu-ragu itu contoh misalnya, Doni tidak tinggi. Doni apa mungkin Doni nggak tinggi? Dia di tengah. Ya kalau dia Dani, oke, jawaban A betul. Tapi yang ditanya Doni. Enggak, ragu-ragu gitu nih, enggak, buang. Yang B, Koko lebih rendah di antara mereka. Enggak, jelas-jelas Koko paling atas. Oh, buang gitu ya. C, Doni tidak lebih tinggi daripada Koko dan Dani. Tidak lebih tinggi, inilah bahasa-bahasa soal yang buat agak puyeng gitu ya, agak pusing di sini. Tidak lebih tinggi gitu. Padahal maksudnya kan ya Doni nggak lebih tinggi daripada Koko dan Dani, nggak mungkin karena Doni itu di tengah. Pasti ada salah satunya enggak. Nah, yang D, Koko lebih tinggi daripada Dani. Iya, ini yang jelas. Ini Koko lebih tinggi daripada Dani. Oke, jawabannya D. Ya, yang E, Dani lebih tinggi daripada Tata. Ih, kok bisa ada Tata? Siapa sih Tata nih? Nggak boleh. Ada kata-kata baru, itulah kakunya soal ya. Jadi udah benar jawabannya D gitu ya. Nah, gitulah dia silogisme. Yang A banyak juga yang kejebak di A, Doni nggak tinggi. Kan paling tinggi Koko. Enggak. Nah, nggak seperti itu dia. Kalau ada kata-kata yang lebih pasti gitu ya. Itulah jebakan analitis. Yang nomor 19 nih udah sering. Sekarang coba nomor 20. Nomor 20. Oke, silahkan. A. Ya, A ya. Ada yang A, yang lain. A. A juga. Oke ya, kita bahas ya. Nah, ini juga sama berupa syarat-syarat, tapi ingat ya, silogisme CPNS berkali-kali Bang Pak Ustadz kasih penekanan bahwasanya CPNS kekuatan pertama maknanya harus logis. Di situ bedanya dengan pengambilan keputusan soal-soal akademik. EPA lebih pintar daripada EPI. Oh, berarti EPA di atas nih. Nah, EPI di bawah. Gitu ya. Jika makin ke atas makin pintar. Ya, menyatakan pintar. Kemudian, EPI tidak lebih pintar daripada EKA. Pertama kan EPA lebih pintar daripada EPI. Tapi EPI nggak lebih pintar daripada EKA. Nah, ini gimana nih Ustadz? Bingung nih Ustadz. Kenapa? Karena kan kata-kata siapa nih EPI tidak lebih pintar daripada EKA berarti apa? Nah, EPA lebih pintar daripada EPI, EPI tidak lebih pintar daripada EKA. Berarti EKA itu ada dua, ya. EPI tidak lebih pintar daripada EKA. EKA bisa saja di sini tidak lebih pintar, tapi bisa aja di sini. Nggak bisa kita langsung menetapkan, oh berarti Eka paling pintar. Karena tidak ada dalam teks menceritakan si Eka lebih pintar dari Epa atau lebih bodoh dari Epa, nggak ada. Maka peluangnya kan ada dua. Nah seperti ini dibuat, nggak boleh kita ngambil kesimpulan, oh paling atas saja, nggak boleh. Disitulah sih pembuat soal menjebaknya gitu ya, hati-hati. Hasil soal tryout juga sama, ini banyak kali nih menjatuhkan 80% peserta soal ini. Maka kita lihat apakah EPA paling pintar? Belum tentu, ya kan? Karena kan EKA tadi bisa aja di atas, bisa aja di bawah. Maka yang A belum. Apakah B, EKA lebih pintar daripada EPI dan EPA? Belum tentu juga. Gitu ya. EKA nggak pintar. Kalau tadi EKA di bawah EPI, iya, nggak juga. Yang D, EPA sebenarnya sama pintarnya, nggak ada kata-kata sama. Maka jatuhnya ke E. Kesimpulan A, B, C tidak ada yang benar. Nah ini juga sama jebakannya, nggak ada dibuat D-nya, tapi ini yang paling logis. Jadi hati-hati ya, kalau jumpa soal seperti ini, nggak bisa kita langsung memutuskan sepihak, gitu ya.
Oke, paham untuk soal nomor 20 dan ini banyak kali digunakan di jebakan analitis ya, jebakan posisi duduk nanti sama Ustadz Manaf. Ada pertanyaan untuk soal nomor 20? Ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Jadi hati-hati di situ. Sekarang kita ambil soal yang berbeda, yang belum ada kita bahas polanya karena waktu tinggal sedikit lagi. Nomor 22. A. A ya. Yang lain? A juga. A ya, oke. Ini juga berupa syarat-syarat. Denny selalu bekerja setiap hari, kecuali jika hari libur. Nah, besok hari libur. Kira-kira. Nah, ini kan syarat-syarat. Tadi dibilang di atas apa? Yang Denny selalu kerja tiap hari, kecuali hari libur. Besok hari libur, ya udah. Besok Denny nggak bekerja, gitu ya. Nah, Denny sakit perut. Ingat, ini bisa aja benar kalau dunia nyata. Tapi kalau dalam dunia jawab silogisme harus fokus kakunya terhadap teks. Itulah kakunya soal. Apalagi Pak, kami sering nggak masuk karena kami sakit perut, maka saya pilih itu gitu misalnya ya. Nah, itu misalnya saya gitu ya. Oke ya, jadi jawabannya ini syarat-syarat. Jadi jatuhnya besok Denny tidak bekerja ya. Oke, lanjut ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari segi maknanya besok Denny pergi piknik juga nggak kerja gitu ya. Denny di rumah aja juga nggak kerja. Denny sakit perut juga nggak kerja gitu. Yang pasti ini yang udah pasti salah gitu. Tapi dalam soal itu kaku, nggak boleh muncul nih kata-kata baru ada piknik di rumah saja gitu ya. Apalagi saat pandemi gitu ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut ke soal nomor 23, soal terakhir. E. B. Ada yang E, ada yang B, ada yang A, B. B. Oke. Satu lagi baru kita bahas. Kayak belum baca soal udah baca. Jangan-jangan waktu dijelasin langsung lihat ke bawah gitu ya. B. B. Nah, oke. Nah, ini juga sama nih soal dengan jebakan yang luar biasa. Soalnya sederhana tapi tingkat jebakannya tinggi. Semua anak berwisata ke pantai. Ani berwisata ke pantai. Ya kalau pakai model sistem syarat-syarat, pasti jawabannya apa? Jawabannya B. Ani adalah seorang anak. Kenapa? Semua anak berwisata ke pantai, Ani berwisata ke pantai. Gitu. Tapi ingat, Ani ini ada nggak identitas khusus? Menyatakan dia tuh anak-anak atau ibu-ibu, ada nggak? Ingat, maknanya harus logis. Mentang-mentang namanya Ani, lantas dia anak-anak. Mentang-mentang namanya Dalang, lantas dia ato-ato. Belum tentu gitu ya. Itulah soal silogisme CPNS. Jadi kita nggak ada di teks Ustadz menjelaskan Ani ini anak-anak atau ibu-ibu. Maka kita nggak boleh pilih B, Ani seorang anak nggak boleh. Ani adalah seorang ibu juga nggak boleh. Anak adalah seorang Ani juga nggak boleh karena nggak ada identitas penjelasan jelas tentang itu. Yang berwisata ke pantai hanya anak-anak, lebih nggak logis. Maka jatuhnya ke E. Jadi hati-hati ya, silogisme ini suka dia yang kayak gini. Kenapa? Karena BKN itu ada database, dia tahu berapa persen soal yang sering jebak salah. Soal itu dibanyakin. Gitu ya. Iya, silahkan yang izin live, ada acara, semoga acaranya berkah ya. Nah, satu soal lagi, ini soal terakhir, karena mana ya tadi ya? Oh, ini pengulangan aja. Nah, ini dia yang tadi ya. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, ini apa? Yang tadi ya, tidak dapat disimpulkan. Oke, materinya udah habis ya. Nanti akan saya share di grup. Kita ada 15 menit lagi, kira-kira mau sharing-sharing tentang soal bab apa gitu ya. Ada yang mau bertanya? Sejauh ini jelas, Pak.
So, ini jelas ya. Oke. Kalau untuk bab lain ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, udah nih, udah Ustaz, selesai nih. kalau misalnya kan kita bahas soal di tempat lain, terus Hmm. ada soal yang kita nggak paham tuh boleh langsung nanya Ustaz nggak? Kalau misalnya terkait tentang soal silogisme. Bukan hanya silogisme, semua TIU silahkan tanya ke saya kalau emangnya saya bisa bantu jawab gitu. Nggak mesti harus silogisme, cuman bedanya kalau di grup kan ada guru kita Ustadz Manaf, ya pastilah saya kan segan gitu loh. Tapi kalau misalnya mau teman-teman sekalian mungkin Ustadz Manaf sibuk atau apa, silahkan kirim ke grup, saya bantu jawab. Seperti halnya grup sebelah tuh kan, saya bantu semua jawab. Biasanya kalau nggak sempat jawab, saya sibuk ngajar, mau tidur pasti akan saya jawab dulu semua pertanyaan. Gitu ya. Silakan yang saya Lempar ke grup aja Ustaz ya. lempar ke grup aja biar teman-teman yang lain ngerasakan manfaatnya juga. Oh, rupanya kayak gini gitu ya. Ke grup aja ya. Boleh. Nah, ada lagi? Teman-teman ikutnya di Pemda atau di kota atau di kementerian gitu ya. Sedikit informasi, ternyata soal-soal tingkat kementerian, tingkat pemerintah daerah itu levelnya lebih sulit yang tingkat-tingkat kementerian. Apalagi kalau milihnya tuh di DKI Jakarta. Ya, kenapa Ustadz bisa tahu Ustadz? Ustadz alhamdulillah sekarang ada sekitar 1.200 member yang belajar sama Ustadz yang tujuannya itu ngelihat mempetakan soal. Nah, jadi nanti teman-teman mana tahu nanti kelas ini duluan habis daripada tes CPNS. Sementara teman-teman belum tes. Maka apa yang harus perlu diperhatikan untuk kesuksesan masing-masing ya, ini sedikit berbagi karena waktu kita udah habis ya. Yang pertama ini juga artis untuk ini ya. Yang pertama adalah sangat-sangat tunggu soal FR. Apa tuh FR Ustadz? Field report. Artinya soal yang emang diberikan tahu langsung dari teman-teman yang udah tes. Ini dahsyat kali ini. Nah, tapi ingat, jangan tanya sama teman-teman yang satu instansi. Misal gini, saya misalnya milihnya di kelautan gitu ya, atau saya milihnya di Kemenkumham. Nah, saya tanya yang orang pilih ke situ juga. Nah, biasanya tuh jawabannya udah nggak ikhlas lagi karena bersaing. Tapi kalau teman-teman bidangnya lain nih sama sebelahnya, biasanya itu kan nggak bersaing. Nah, inilah akan terkumpul soal-soal FR gitu. Soal-soal berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah keluar. Nah, untuk memfilter atau memaknai soal FR harus orang-orang yang paham. Kadang tuh soal ceritanya A, B, C, D. Yang memahaminya ini nggak paham, udah masuk di kepalanya. Sehingga terkontaminasi dengan yang dipahaminya. Diceritakannya sama kawannya. Jadi salah. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Jadi biasanya nanti saya kan sering tuh buat status ya atau bagi-bagi soal FR di akhir-akhir di grup-grup. Di grup ini juga kalau seandainya nanti kalau kita minta sama Ustadz Manaf sebelum selesai CPNS ini jangan dibubarin grupnya. Jadi teman-teman yang udah tes, saya punya database sekitar berapa ini bisa berbagi. Oh, ternyata pola tahun ini kayak gini Ustadz. Kayak gini yang keluar. Contoh, tahun 2019 BKN berkata tidak ada keluar soal figural. Hampir semua lembaga pendidikan, semua buku-buku mentiadakan soal figural. Nah, hari pertama tes CPNS langsung nih, tadi aku keluar 10 orang-orang sana. Karena kan rata-rata di pusat tuh duluan dia. Kemenak tuh akhir-akhir kalau Kemenak. Atau ada yang keluar 9. Ternyata apa? Lebih percayalah pada soal-soal yang FR tadi ketimbang soal kisi-kisi. Nah, kemarin yang ikut rapat BKN ada ikut via YouTube. Mungkin kalau nggak ikut saya yang akan bantu yang udah saya simpulkan bahwasanya BKN berkata tidak ada berkata soal bahasa Indo keluar. Nah, kebanyakan literasi rakyat Indonesia berkata karena nggak ada disebut sama BKN tentang soal bahasa Indo. Apa contohnya Ustadz? Soal tentang paragraf, soal tentang penyempurnaan kalimat, soal tentang yang seperti itu, teks, ide pokok, ya, nggak ada disebutkan. Lantas rakyat kita berkata, yes, tidak ada bahasa Indonesia
di kisi-kisi BKN. Padahal BKN-nya nggak ada sebutkan. BKN tidak ada menyebutkan bahwasanya tidak ada, ini nggak ada. Cuman dia menyebutkan TWK, kisi-kisinya ini. TKP, isinya tuh ini. Itu pun secara umum, TIU, isinya ini. Nah, sedangkan bahasa Indo tergolong kemanakah? Ternyata bahasa Indo tergolong ke TWK. Dan bahasa Indo keluar. Ustadz kok bisa tahu? FR teman-teman ikatan dinas. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Indo keluar, silogisme keluar. Oke, ada yang bertanya, Farah ya. Ustadz, mohon kasih tips untuk tetap menjaga semangat belajar di tengah-tengah kesibukan. Oke, nah, jadi kan pengalaman teman-teman yang sibuk ya, teman-teman yang sibuk itu sebenarnya cara belajar yang bagus itu konsisten ya, kualitas belajarnya. Dan ada cara belajar di mana belajarnya itu kita sibuk tapi waktunya itu banyak. Kapan Ustadz belajar sebelum tidur? Kok bisa gitu Ustadz? Bukankah 1 jam sebelum tidur dengan 1 jam ini sama? Jadi gini, penelitian dari Inggris atau dari mana gitu ya, otak kita kalau kita belajar serius sebelum tidur, kita tuh akan terbawa mimpi memantapkan materi itu. Nah, jadi coba bayangin nih, teman-teman belajar soal TIU, dalam mimpinya belajar TIU tuh, sehingga apa? Tidurnya dapat, hafalannya dapat. Nah, itu ya yang pertama. Biasanya sempatkanlah 15 menit rutin atau setengah jam belajar gitu. Ustadz kalau udah lihat tempat tidur saya tertidur, ya udah gitu. Nah, itu biasanya ini. Yang kedua, belajarlah yang pasti keluar. Nah, kebanyakan kita ngatur belajar tuh lain yang kita hafal, lain yang keluar. Nah, yang pasti keluar apa aja harus cari sesuai kisi-kisi dari FR tahun lalu. Makanya nanti kan misalnya nih tes CPNS katakanlah misalnya tanggal 25 misal ya. Rupanya saya Ustadz setelah pengumuman kenanya itu tanggal 3 tanggal misalnya katakanlah tanggal 8. Ini kan masih ada waktu seminggu gitu ya. Nah, waktu ini manfaatkan soal-soal teman-teman yang udah keluar. Nah, itu dahsyat kali waktu seitunya. Ada sebagian orang-orang di luar sana, dia nggak belajar sekarang. Begitu keluar soal FR, dikejarnya. Kenapa? Karena pemahaman dasar dia udah oke. Gitu ya. Jadi ingat, tidak ada, kalau menurut Ustadz, tidak ada dalam dunia ini namanya sibuk. Maksudnya Ustadz, yang ada hanya skala prioritas. Gitu ya. Jadi ya kenapa misalnya, Ustadz, saya nggak sempat belajar. Ya karena prioritas kita nggak belajar. Prioritas kita yang lain. Ustadz, saya nggak sempat ketemu sama kawan-kawan. Ya karena prioritasnya bukan kawan-kawan, prioritasnya keluarga. Benar juga gitu ya. Gitu. Semua orang sibuk, semua orang ini ya. Gitu. Oke, waktu kita sudah. Abe, ada lagi yang ingin bertanya tentang apa lagi? Silahkan, masih ada sekitar 5 menit lagi. Mau sharing-sharing boleh? Ya, silahkan. Kan tadi Ustaz bilang di waktu sanggah itu ya, saya mau nanya, yang jawab pertanyaan sanggahan itu BKN atau dari Pemda masing-masing? BKN. Karena enggak, tunggu dulu. Ini teman-teman ada syarat ngasih berkas enggak ke Pemda? Saya ambil Aceh Barat nggak ada, yang PD Jaya ada Ustaz. Jadi kan masa sanggah itu yang fasilitas yang dibuat itu oleh si apa tuh namanya, si BKN yang membuat sanggah. Teman-teman waktu masa sanggah ya, ini ya pengalaman yang dulu pernah kasih berkas ya. Contohnya saya dulu pernah sama Ustadz Baihaqi ya. Ustadz Baihaqi itu pernah nggak ada berkasnya, nggak lewat, terus dia datang. Nah, disinilah kita tuh harus apa ya. Jadi begitu dibilang nggak lewat, maka saat masa sanggah, ya udah, kalau itu berkas, kita datang ke sana. Saya mau ngecek berkas mana saya yang nggak lewat di mananya ya. Memang betul nggak enakan sama orang dinas. Kita bukan berpikir masalah nggak enakan, tapi ini adalah perjuangan gitu ya. Jadi kalau berkasnya itu melalui dikirim di tempat, sanggahnya ada 2. Satu sanggah melalui BKN, satu sanggahnya ke sana. Tapi kalau nggak ada dikirim berkas, cukup sanggahnya tuh di online-nya saja gitu. Jadi nanti emang ada saat masa itu ketika kita buka akun BKN, emang ada di situ sanggah. Nah, ingin menyanggah gitu, nanti diklik, nah kita bisa sanggah di situ. Dan nggak lama, nggak salah masa sanggah 3 hari atau berapa hari gitu ya. Jadi jangan sampai kita lewat dari masa sanggah. Dan kita tahu BKN pun nggak langsung jawab. Maka kalau kita punya saudara, punya adik yang bisa bolak-balik sering cek lihat, suruh si adik. Nanti adik WA gitu, mana tahu kan sibuk.
Ya. Jadi kalau yang berkas harus emang ke tempatnya. Kalau memang nggak lewat, tanya, yang saya nggak lewat gimananya ya gitu. Bisa nggak mereka menunjukkan? Gitu. Kadang ada sebagian daerah-daerah pemerintah pemerintah daerah tertentu untuk mengalahkan pesaing yang lain berkasnya tuh nggak diperiksa pun. Nah, yang kayak gitu kita hindarin dan itu nggak benar. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau bertanya? Yang saya tahu saya jawab, kita sharing. Ada? Ya, silakan. Ustadz, kemarin kan terakhir daftar itu kan tanggal 24 ya kalau nggak salah, itu diperpanjang tanggal 26 hari ini. Nanti kemarin kan pengumuman administrasinya itu tanggal 29. Ya. Nah, ada diperpanjang lagi atau gimana tuh, Ustaz? Biasanya yang diperpanjang biasanya kan masalah tentang perpanjangan atau enggak perpanjangan tuh yang udah pastinya pendaftaran itu selalu tiap tahun ke tahun tuh ya saya silent dulu ya biar biasanya kan tiap tahun ke tahun yang diperpanjang itu hanya pendaftaran. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah karena yang pentingnya kan sebenarnya itu dia di pendaftaran ya, diperpanjang tuh pentingnya di pendaftaran. Kalau di pengumuman biasanya sih rakyat Indonesia sih ditunda udah nggak banyak protes gitu. Tapi kalau pendaftaran yang agak urgent gitu, makanya rata-rata pendaftaran tuh emang setiap tahunnya pemerintah tuh selalu ada mengundurkan dia karena mungkin ada terkait mungkin lelet atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk pengumuman biasanya pasti tanggal segitu. Nah, pasti biasanya sih. Tapi kalau seandainya mundur pun ya juga nggak masalah karena emang toh pendaftarnya udah ditambah. Tapi biasanya pengumumannya itu tepat ya. Gitu. Kalau yang agak-agak lama tuh Kemenak biasa di akhir-akhir ya. Yang lama tuh muncul jadwal tes ya. Nah, itu ya. Oh iya, Ustaz. Oke ya. Ada lagi 2 menit lagi? Ya, Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Ustadz, kalau misalnya data ataupun berkas yang verifikasi itu siapa, Ustadz? Kalau berkasnya ini dalam bentuk soft copy, dalam bentuk input ke web atau langsung ke dinas? Itu input ke web, Ustadz. Karena kan kalau di Aceh Barat kan nggak ada diminta ini pemberkasan kan secara langsung ataupun hard copy-nya. Jadi orang tuh mintanya dari soft melalui web. Itu yang verifikasi berkasnya siapa, Ustaz? Dari BKN apa dari BKPSDM? Nah, jadi disinilah jadi gini ya, walaupun terkadang kita sebagian mungkin kurang senang dengan sistem pemerintahan, tapi kalau Ustadz perhatikan dari tahun ke tahun sistem seleksi pemerintahan sekarang makin lama makin berbenah. Ada juga orang-orang di atas sana tuh yang emang berjuang untuk yang baik gitu. Jadi coba perhatikan sejak tahun berapa yang mulai CPNS ini udah nggak bisa lagi, yang udah mulai ada SKD, ternyata untuk berkas itu yang periksanya BKN langsung. Jadi disitulah sedikit leganya, makanya sekarang pemimpin-pemimpin petinggi-petinggi orang yang punya banyak uang nggak bisa lagi lewatkan aku ya di berkas, nggak bisa lagi kayak gitu sekarang. Nah, gitu ya. Walaupun ada satu orang, beberapa orang seperti tahun lalu ada kejadian yang emang dia tuh mematikan sistem, misalnya nih formasi ini cuma satu, waktu dicari nggak ada di pencarian sehingga kan kosong. Nah, tapi biasa yang kayak gitu sedikit sekali. Jadi yang bersyukurnya kita alhamdulillah untuk pemberkasan langsung pusat yang periksa. Oh gitu, alhamdulillah. Oh, berarti dari pihak BKN, Ustaz ya? Ya, dari pihak BKN yang periksa ya. Oh ya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama. Oke, sudah selesai waktu kita. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kalau ada kata-kata yang salah Ustaz, mohon maaf. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.